Bagaimana membuat merek usaha milik kita, merek dagang milik kita ini sah dan diakui secara hukum? Terutama ini pertanyaan untuk merek-merek baru ya, yang biasanya dibuat dan dikembangkan oleh teman-teman UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan merek usaha yang sah diakui oleh negara, maka kita bisa bebas menggunakan merek punya kita sendiri tanpa diganggu oleh orang lain. Kita juga punya wewenang untuk melarang orang lain menggunakan merek kita. Kita juga punya wewenang untuk melaporkannya secara hukum kalau memang ada pelanggaran merek, bisa pidana atau bisa juga perdata, bisa disewakan ke orang lain, misalnya dengan lisensi, bahkan kalau kepepet, merek dagang punya kita ini bisa dijual. Nah, pertama banget yang perlu dicatat, merek usaha yang dilindungi secara hukum itu adalah merek yang terdaftar. Pendaftaran merek ini bisa dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ya, di Ditjen Haki, di Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftarannya juga bisa dilakukan secara online. Jadi prinsip pendaftaran merek ini adalah first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkannya, maka dialah pemilik mereknya. Siapa cepat, dia dapat. Makanya kita sering dengar ya, ada merek yang sebenarnya sudah terkenal di pasaran, tapi belum sempat didaftarkan. Dan kemudian ada orang yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Akibatnya, pemilik merek aslinya tidak bisa menggunakan lagi merek yang sudah dibangunnya itu. Misalnya mungkin teman-teman masih ingat ya, wafer Superman. Buat teman-teman yang suka kue wafer dan coklat mungkin tahu ya wafer Superman. Jadi wafer Superman ini didaftarkan di Indonesia, mereknya sebagai merek produk makanan. Jadi di wafer Superman ini, di mereknya itu ada gambar karakter Superman dan kata Superman-nya. Tapi yang mendaftarkan merek ini bukan pemilik asli dari toko Superman-nya itu sendiri, yaitu DC Comics. Jadi DC Comics ini adalah perusahaan penerbitan komik di Amerika, pemilik asli dari karakter tokoh Superman yang sudah cukup ngetren ya di seluruh dunia dan terdaftar di luar negeri. Tapi karena merek berkarakter Superman ini sudah didaftarkan lebih dulu oleh orang lain di Indonesia, bukan oleh DC Comics, sebagai merek produk makanan, maka sebagai pendaftar pertama orang lain inilah yang dianggap sebagai pemiliknya. Nah, tahun 2018 DC Comics menggugat produsen wafer Superman agar merek wafer Superman yang sudah didaftarkan oleh orang lain itu dibatalkan. Dan DC Comics juga mengklaim bahwa karakter Superman itu adalah miliknya. DC Comics kalah dalam gugatannya, bahkan sampai kasasi. Merek wafer Superman yang sudah didaftarkan itu tetap dianggap milik dari pendaftar pertama, produsen wafer Superman, bukan DC Comics. First to file, siapa yang pertama kali mendaftarkan merek maka dialah pemiliknya. Coba bayangin kalau Anda punya usaha, punya merek dagang sendiri yang reputasinya sudah dibangun bertahun-tahun, lalu tiba-tiba Anda dilarang oleh orang lain untuk menggunakan merek tersebut, hanya karena yang melarang itu sudah mendaftarkannya lebih dulu. Anda yang ngembangin mereknya, orang yang mendaftarkan merek tersebut. Nah, tapi akhirnya merek dan gambar Superman itu kembali lagi ke tangan DC Comics. Jadi setelah putusan pengadilan tadi, DC Comics menggugat lagi merek yang ada gambar Superman-nya tahun 2019, dan dalam gugatan terakhirnya ini DC Comics menang. Gambar dan tulisan Superman akhirnya dianggap sebagai merek terkenal. Pertama, kalau secara istilah ini sering terjadi kekeliruan ya di masyarakat. Banyak yang bilang gini, saya sudah mematenkan merek saya atau logo saya sudah dipatenkan. Jadi antara merek dan paten ini sering dicampur aduk. Sebenarnya merek dan paten ini adalah dua konsepsi yang berbeda. Paten ya paten, merek ya merek. Nggak bisa dicampur aduk. Nggak bisa dibilang merek saya sudah dipatenkan. Keduanya punya objek yang berbeda, punya bentuk yang berbeda, dan bahkan aturannya berbeda. Merek diatur tersendiri dalam undang-undang tentang merek, begitu juga paten. Ini diatur di undang-undang paten, dan keduanya punya konsepsi masing-masing yang beda. Baik paten maupun merek, keduanya adalah hak kekayaan intelektual atau haki. Dan haki ini nggak cuma merek dan paten aja, tapi ada 7 bagian. Ada hak cipta, ada merek, paten, desain industri, rahasia dagang, ada desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Jadi merek adalah hak kekayaan intelektual, haki, tapi haki nggak cuma merek. Dan masing-masing punya konsepnya sendiri, punya objeknya sendiri, dan punya aturannya sendiri. Kalau hak cipta itu bentuknya bisa karya tulis, bisa lagu, musik, koreografi juga ada hak ciptanya, ada lukisan, film, foto, dan banyak lagi. Kalau paten ini biasanya bentuknya penemuan baru ya, invensi di bidang teknologi, misalnya penemuan teknologi
mesin pesawat jet. Kalau merek bentuknya logo atau nama produk dan digunakan dalam perdagangan yang fungsinya sebagai pembeda antara produk satu dengan produk yang lain di pasaran. Sekarang merek dagang itu bisa macam-macam format dan bentuknya. Kalau dulu merek itu bentuknya mungkin cuma gambar atau logo, bisa juga nama, bisa juga kata, huruf, angka, atau cuma susunan warna. Sekarang bentuknya nggak cuma 2 dimensi aja, bahkan suara pun bisa didaftarkan sebagai merek, termasuk merek dalam bentuk hologram. Mungkin Anda kenal ya dengan suara ini. Nah, gambar dan suara tadi adalah sebuah merek. Merek ini sudah terdaftar ya di luar negeri. Itu tadi bentuk-bentuk merek sesuai definisi Undang-Undang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jadi merek itu bentuknya bisa gambar, kata, angka, huruf, logo, atau cuma susunan warna. Bentuknya juga bisa 2 dimensi atau 3 dimensi, bahkan hologram dan suara. Nah, unsur-unsur tadi yang membedakan antara produk usaha yang satu dengan produk usaha yang lainnya di pasaran. Produk ini bisa produk barang atau produk jasa ya. Dan sebagai pembeda, tentunya sebuah merek itu punya nilai ekonomi tersendiri karena bisa menentukan kualitas barangnya, dan kualitas barang turut menentukan harga barangnya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebuah merek itu harus didaftarkan. Prinsip pendaftaran ini seperti tadi sudah dijelaskan ya, first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah sebagai pemiliknya. Setelah terdaftar, nanti pendaftarnya akan mendapatkan sertifikat merek dan dianggap sah sebagai pemilik mereknya. Pendaftaran merek ini dilakukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ditjen Haki di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pendaftarannya ini bisa dilakukan secara online. Anda bisa mendaftarkan merek dagang Anda di situs djip.go.id. Untuk mendaftarkan merek dagang ini Anda bisa melakukannya sendiri secara online atau bisa juga menggunakan jasa konsultan Haki. Kalau Anda daftar sendiri, biaya pendaftarannya itu sekitar 1,8 juta rupiah ya untuk satu kelas merek, nggak sampai 2 juta. Kalau UMKM, biaya daftarnya ini bisa lebih murah, bisa cuma Rp500.000 aja, atau bahkan bisa bebas biaya. Tapi kalau UMKM ada syarat tambahannya ya, harus ada keterangan atau rekomendasi sebagai UMKM dari instansi terkait. Dan kalau Anda mendaftarkannya pakai jasa konsultan Haki, biaya pendaftaran yang tadi nanti tinggal ditambah aja dengan biaya jasa konsultannya. Oh ya, sebelum melakukan pendaftaran sebaiknya Anda cek dulu ya, apakah merek yang akan Anda daftarkan itu sudah terdaftar atau belum di Ditjen Haki. Jangan-jangan merek yang mau Anda daftarkan ini sudah terdaftar lebih dulu atas nama orang lain. Untuk ngecek Anda bisa melakukan pencarian merek di situs djip.go.id tadi. Kalau Anda mau kunjungi silakan, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kalau pencariannya mau lebih akurat, Anda bisa menggunakan jasa konsultan Haki. Jadi nanti selain pendaftaran, konsultan Haki juga bisa membantu pencarian mereknya, apakah sudah terdaftar atau belum oleh orang lain. Kalau aman-aman aja, permohonan Anda bisa diterima dan Anda akan mendapatkan sertifikat mereknya. Nah, sertifikat merek inilah yang menjadi alat bukti kepemilikan merek Anda nanti. Sama seperti tanah atau properti, di mana sertifikat tanah merupakan alat bukti hukum atas kepemilikan sebuah bidang tanah. Setelah merek didaftarkan dan mendapatkan sertifikat merek, maka secara resmi pemegang hak atas merek mempunyai hak eksklusif. Nah, hak eksklusif ini adalah hak khusus, hak yang diberikan oleh negara kepada pendaftar merek untuk menggunakan sendiri mereknya, untuk melarang orang lain menggunakan merek miliknya, atau untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan mereknya. Jadi mereknya bisa kita pakai sendiri, kita juga bisa melarang orang lain menggunakan merek kita, atau kita bisa memberikan izin kepada orang lain untuk pakai merek punya kita. Kita yang punya mereknya kita bebas nentuin. Nah, pemberian izin kepada orang lain untuk menggunakan merek ini transaksi bisnis yang umum aja, diperbolehkan aja menggunakan merek orang lain sepanjang ada izin dari pemilik mereknya. Izin ini disebut lisensi merek. Jadi pemilik merek bisa memberikan lisensi atau izin kepada orang lain untuk menggunakan mereknya. Pemberian lisensi ini biasanya dilakukan karena mereknya di pasaran memang sudah cukup populer, sudah terkenal. Jadi pertimbangannya daripada bikin merek baru, ngembangin merek sendiri
yang biasanya butuh waktu yang lama dan biaya yang nggak sedikit, mendingan lisensi merek yang sudah terkenal. Dalam lisensi merek ini, meskipun pemilik merek mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya, tapi si pemilik mereknya juga masih tetap bisa menggunakan mereknya sendiri. Bahkan si pemilik merek ini bisa memberikan lisensinya nggak cuma ke satu orang aja, tapi bisa juga memberikannya ke beberapa orang sekaligus. Dan biasanya pemberian lisensi ini disertai dengan kompensasi ya, disertai dengan pembayaran royalti merek dari pemegang lisensi ke pemilik mereknya. Atau bisa juga digunakan dalam skema franchise. Jadi kalau kita pisahkan dari produknya, maka merek ini sebenarnya punya nilai ekonomi tersendiri. Dan pemberian lisensi ini harus dilakukan dengan perjanjian lisensi merek. Nanti perjanjian lisensinya ini juga harus dicatat ya di Ditjen Haki, di Kemenkumham. Kalau perjanjian lisensinya nggak dicatat, bukannya nggak sah ya, perjanjiannya tetap sah-sah aja, tapi perjanjian itu tidak mengikat pihak ketiga, cuma mengikat pemberi dan penerima lisensinya aja. Jadi kalau lisensinya mau mengikat pihak ketiga di luar pemberi dan penerima lisensi, maka perjanjiannya harus dicatatkan. Dan kalau pemilik mereknya kepepet, misalnya lagi butuh uang banget untuk modal usaha, hak atas merek ini juga bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman bank. Bahkan bisa dialihkan ke orang lain, misalnya dengan jual beli. Jadi mereknya juga bisa dijual atau bisa juga dihibahkan atau diwariskan. Nah itu tadi beberapa prinsip aturan tentang merek, fungsinya dan pendaftarannya. Terutama untuk usaha-usaha baru, usaha-usaha UMKM yang baru ngembangin merek dagangnya. Demikian, semoga bahasan tadi cukup bermanfaat ya.